Selamat pagi, saudara-saudara, teman-teman, seiman. Syukur bisa hadir kembali hari ini, tempat yang baik, waktu yang baik. Suasana hati ya mungkin bisa macam-macam ya, tapi paling enggak kita masih disediakan kesempatan untuk bisa punya waktu, kesempatan, tempat, segalanya yang baik untuk kita menyerahkan isi hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Dan mari sebelum kita memulai mendengar isi hati Tuhan, mari kita pusatkan isi hati kita dan kiranya puji-pujian yang akan kita lantunkan bisa membantu kita kembali memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Mari teman-teman kita mulai kebaktian ini dalam doa sebelumnya. Tuhan, terima kasih, Roh Kudus, terima kasih telah kehadiran-Mu bersama kami di sini. Tuhan, kami datang dengan segala bentuk background Tuhan dan isi pikiran kami juga Tuhan. Kami mohonkan Tuhan akan apa yang kami bawa ini bebankah atau pertanyaankah Tuhan hari ini di hari Minggu ini Tuhan. Kami bawa semuanya ke sini dengan kejujuran hati kami Tuhan. Tak ada yang tersembunyi di balik ini Tuhan. Biar Kau selidiki hati kami Tuhan. Dan kami ingin memulai kebaktian hari ini dengan memuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruhnya hanya pada tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai kebaktian hari ini. Amin. Tuhan kita. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku.
kami Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau mendengar seluruh jeritan hati kami Tuhan. Dan Engkau mendengar semua pertanyaan, semua beban kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur, amin. Mari para jemaat kita bangkit berdiri, menyambut pagi ini, menyambut Tuhan kita. Mari kita puji Dia, satu alasan kita memuji nama Yesus. Come on. Yesus Engkau alasan kami. Terima kasih Tuhan atas pagi ini Tuhan, udara ini Tuhan, tempat ini Tuhan, waktu ini Tuhan, dan teman-teman seiman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami puji Kau cukup. Kami siap memuji Tuhan Tuhan. Oh, come on, dengan semangat. Mari nyatakan alasan kita memuji Dia. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat pada Dia, mendekat kepada Sang Penebus. Mati sinar terang yang kudus. Oh Yesus Tuhan, Yesus Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan, kami agungkan nama-Mu. Bebaskanlah belenggu. Angkatkan Yesus satu alasan kami jemamu. Oh, segala ikatan telah terbuka. Oh, setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Bebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yesus kami datang menyembah-Mu. Hanya Yesus Kau, hanya Yesus Kau yang berkuasa. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, nyatakan. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa
Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi Tuhan datang untuk menyembah-Mu Tuhan, memuji Roh Kudus. Siapkanlah hati kami, pendengaran kami, pikiran kami, agar kami ketika kami mendengar firman-Mu, isi hati kami Tuhan, kami bisa terisi Tuhan. Tumpahkan pikiran lama kami Tuhan, curahkan sesuatu yang baru Tuhan. Curahkan pikiran, tindakan baru Tuhan, kemauan baru, motivasi baru Tuhan. Bersyukur Tuhan kami memiliki Tuhan yang setia Tuhan. Amin Tuhan. Roh Kudus hadirlah bersama kami. Nyatakan isi hati kita, saudara-saudara. Apa yang tidak terucapkan, ucapkanlah saat ini. Tidak ada yang tertutupi di depan Tuhan. Nyatakan. Datanglah kepada Tuhan kita yang setia. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami datang Tuhan. Bapa kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami tidak takut Tuhan. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidup kami Tuhan. Oh, di hidupku. Kami datang Yesus. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu
perkasa, perbuatan-Mu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Oh, haleluya. Sungguh Kau Rajaku Tuhan. Aku takut, Kau sertaku, Kau saku bimbang, Kau di dalamku, Kau saku cemas, Kau pendiriku, saku lemah. Tak usah aku takut, tak usah kami takut Tuhan, tak usah aku takut. Kau sertaku, Kau saku bimbang, Kau di dalamku, Kau saku cemas, Kau pendiriku, saku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Oh, nyanyikan, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidup kami Tuhan, di hidupku, di hidupku. Amin Tuhan, amin Tuhan. Syukur bagi kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu sungguh ajaib dan hebat Tuhan. Kami mungkin lupa Tuhan, karena mungkin isi pikiran kami yang sudah penuh dengan kehidupan kami sendiri. Sehingga kehebatan-Mu, mujizat-mujizat-Mu dalam keseharian hidup kami Tuhan terdorong oleh isi pikiran kami Tuhan. Tapi biarlah hari ini Tuhan, ingatkan kami Tuhan akan kehebatan-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, yang tetap terjadi meskipun kami lupa Tuhan, dan kami tidak melihatnya Tuhan, tetap terjadi Tuhan. Sungguh Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat Tuhan. Oh, sungguh Kau hebat. Mari nyanyikan para jemaat, sungguh Kau hebat. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Sungguh Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Sungguh Yesus Kau hebat. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Sekali lagi, sungguh Kau hebat Yesus. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Sekali lagi, sungguh Yesus, sungguh Bapa, sungguh Roh Kudus Kau hebat. Sungguh Kau hebat.
Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa Roh Kudus, perbuatanmu. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan bersama-sama, sungguh kau hebat. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu, di hidupku. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menghampiri sekali lagi tata kasih karunia-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab kami punya Allah yang hebat. Kehebatan-Mu bukan ditentukan oleh siapa kami, oleh bagaimana kondisi kami, tetapi kehebatan-Mu adalah bagian dari karakter-Mu itu sendiri. Dan ketika kami yang biasa berjumpa dengan Engkau yang luar biasa, maka hal-hal yang biasa di dalam diri kami Engkau mampukan jadikan untuk menjadi sesuatu yang mengagumkan oleh karena kasih karunia anugerah-Mu bagi setiap kami. Persoalan yang kami hadapi, bahkan Engkau mampu menjadikan kami lebih kuat daripada sebelumnya ya Tuhan. Kejatuhan, kegagalan yang pernah kami alami, Engkau sanggup mengubahkannya menjadi pelajaran yang berharga untuk kami, bahkan akhirnya bisa menolong orang lain untuk tetap bisa berdiri tegak di dalam segala keadaan. Dan ketika kami juga berhasil, ketika kami mengalami kesuksesan dalam pencapaian-pencapaian kami, Engkau pun mampu menolong kami untuk tetap rendah hati, menyadari bahwa segala sesuatu oleh karena Engkau saja Tuhan. Kehebatan-Mu bukan hanya ditentukan oleh perkara yang wow, yang luar biasa, tetapi kehebatan-Mu juga ditentukan oleh setiap kami manusia yang lemah dan berdosa. Tetapi Engkau tidak pernah menyerah untuk mengasihi kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Biarlah kasih itu tidak menina-bobokkan kami, tidak membuat kami justru makin lemah, tetapi kasih itu menggairahkan kami untuk kami menjadi semakin serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hadirat-Mu. Dan biarlah kami meminta sekali lagi hadirat-Mu Engkau nyatakan melalui firman-Mu kepada setiap kami. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Oke. Terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita untuk bisa bersama-sama memuji Tuhan. Dan selamat hari kasih sayang. Ya, walaupun itu bukan budaya kita, tetapi it's good reminder ya, mengingatkan hal yang baik bahwa ada hal yang kita perlu pelihara. Adakah di antara saudara-saudara yang mungkin kemarin melakukan acara istimewa dalam Valentine Day dengan pasangan saudara-saudara? Ada? Atau yang saudara belum ada pasangan, saudara mengkhususkan diri kemarin untuk doa puasa? Ya, kemarin saya berikan 2 coklat yang ada teman kasih dari Singapura, lalu 2 aja ya, saya kasih ke Ibu Lili, bilang Happy Valentine gitu ya, lalu Ibu Lili, wah saya sudah makan banyak itu 2 untuk ke Agus aja. Saya merasa ada penolakan yang
Tetapi ya penolakan karena cinta ya, karena rasa sudah makan banyak coklat itu. Anyway, senang berjumpa dengan saudara-saudara sekali. Apa kabar saudara-saudara? Baik ya, puji Tuhan. Ada di antara kita Mira dan Patrick. Welcome to SAF, Patrick. How are you? Ya, okay, good ya. Senang bisa berjumpa dan ya I'm surprised ya. Berapa hari yang lalu baru call, sekarang ada di sini ya. It's okay ya. I'm good. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur sekali lagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pak Hani, Pak Crescentius Hani Kurniawan. Ya, saya mengenal beliau ini pertama kali pada waktu karena beliau ini adalah pacar dari staf Sati ya pada waktu itu, dan belum kenal dekat, hanya mendengar namanya. Lalu kemudian akhirnya mereka menikah, ya, tarik-tarikan nampaknya ya saudara ya, karena yang satu melayani di sekolah Alkitab, sekolah teologi, istrinya ya, Ibu Benoni yang juga pernah melayani, dan Pak Han ini ada di Tangerang atau Jakarta waktu itu ya. Ya Tangerang, sedang bekerja, dan saya juga tanya kepada Ibu Benoni, waktu itu masih calon, gimana? Kamu ikut dia atau dia ikut kamu? Doa saja Pak, begitu ya. Dan pada akhirnya Pak Hani ikut Yesus. Bukan ikut Ibu Benoni ya, tapi ikut Yesus karena saya yakin keberadaannya di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti oleh karena Yesus. Amin. Ya, dan itu sebabnya saya senang untuk memperkenalkan pembicara kita pagi hari ini, sudah menikah dengan Ibu Benoni, dikaruniai 2 anak laki-laki yang sangat aktif, suka reptil ya saudara ya. Yang lalu ada pelihara ular, tapi karena sudah pindah di apartemen yang baru, saya bilang jangan ya, ularnya lepas nanti repot ya saudara. Tapi senang sekali bisa bersahabat dengan orang muda yang mengambil keputusan serius untuk menyerahkan diri full time, dulunya bekerja di luar sana, tetapi kemudian merasa terpanggil dan akhirnya sekarang juga menjadi salah satu dosen di Sati dan juga membantu pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita welcome. Silakan Pak Hani untuk bisa melayani kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Gembala atas sambutannya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya pernah melayani di sini kalau nggak salah bulan apa ya lalu ya, tahun lalu sepertinya ya. Ya, sehingga mungkin sudah tidak terlalu asing, mungkin beberapa sudah kenal begitu ya. Jadi saya nggak memperkenalkan diri lagi. Bapak Ibu Saudara, tahun lalu saya sempat berbincang sama istri saya. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Agus, istri saya ini staf di Sati begitu. Jadi selesai SMA langsung masuk ke Sati dan kemudian hidupnya melayani di Sati. Jadi memang tidak kenal dunia lain. Sedangkan saya ini kenalnya dunia lain duluan begitu ya. Saya merantau ke Jakarta gitu ya. Lalu kemudian buka usaha di sana, bangkrut, pulih lagi gitu ya, bikin lagi gitu ya. Dan jadi saya sudah cukup kenal dunia sebelumnya. Nah, kemudian satu hari Ibu Benoni istri saya ini datang ke saya. Lalu kemudian dia mau beli tiket waktu itu, tiket pulang ke Bali karena waktu itu kita mau pulang ke Bali. Lalu kemudian dia bilang dengan bangga, "Koko, apa?" Saya bilang, "Kamu pernah pakai pay letter enggak? Shopee pay letter itu kalau Bapak Ibu tahu ya." Nah, belum pernah sih gitu. Konsepnya sama aja tuh kayak kartu kredit tuh. Ya sama aja saya bilang. Lalu kemudian dia masuklah utak-utik gitu kan. Lalu keluar dari kamar sambil senyum-senyum gitu. Coba tebak gitu. Apa? Harga tiketnya 380. Nah, terus kalau pakai Shopee Pay itu jatuhnya lebih murah. Berapa jatuhnya? 370. Ya, lebih murah 10.000. Lalu masuk lagi, utak-utik. Keluar lagi, sekarang senyum-senyumnya lebih lebar gitu. Wah gitu, ada apa lagi pikir saya ya. Lalu kemudian dia bilang, "Oh ternyata aku baru nemu kok." Apa? Kalau pakai Shopee Pay Letter lebih murah lagi. Yang tadi tiket itu 380, sekarang bisa turun jadi 355. Lalu dia nanya, "Kalau pakai Pay Letter gini
bayarnya gimana? Ya bayarnya nanti, kan pay later begitu. Nah di sana kemudian kami berbincang dan kemudian saya melihat bahwa ya itulah dunia sekarang ya. Itulah dunia sekarang. Mungkin boleh ditampilkan slide berikutnya. Kita hari ini hidup di tengah-tengah segala macam diskon gitu ya. Mulai diskon 1-1 gitu ya. 22 gitu ya, 2 Februari gitu ya. 33, 44, 55 termasuk yang aneh-aneh gitu ya. 212 diskon gitu ya, kemudian 12 dan sebagainya. Kalau kita lihat ini ada 55, 99, 12 begitu ya. Kita hidup di tengah-tengah gempuran berbagai macam diskon ini. Baik itu Lazada, Tokopedia, Shopee dan semuanya punya diskonnya sendiri-sendiri. Wow. Sehingga kalau saya kumpul sama keluarga saya, kemudian keluarga saya ini punya moto hidup begitu. Dia bilang, kita ini keluarga Ong. Keluarga Ong ini moto hidupnya satu. Hidup itu harus modis. Maksudnya apa? Modal diskon maksudnya. Jadi kita cari diskonan, kalau ada diskonan, kita baru beli. Kalau nggak ada diskon kita nggak beli gitu ya. Nah, kita hidup di era di mana semuanya serba modis gitu, modal diskon. Tapi pertanyaannya kemudian, betulkah kita benar-benar perlu barang itu? Jangan-jangan. Karena kita terganggu oleh diskon ini gitu ya, karena kita lihat war diskon segala macam gitu, kita lihat-lihat scrolling gitu, tiba-tiba karena barang yang kita lihat diskonnya besar, tiba-tiba kita beli. Jadi sesuatu yang tadinya kita nggak butuh, tiba-tiba kita punya, hanya karena diskon. Saya sharing satu kejadian Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu kurang lebih tahun lalu juga kalau nggak salah, saya ingat itu. Saya itu lagi liatin diskon, lalu kemudian saya lihat jam tangan lagi diskon. Saya liatin scrolling, oh ya scrolling lagi gitu ya. Kita lihat aplikasi lain, oke, ada diskon. Karena beberapa hari saya memapar diri dengan diskon, yang terjadi apa? Tiba-tiba jadi ada kebutuhan. Tiba-tiba jadi punya alasan untuk kenapa saya harus beli barang ini gitu. Tiba-tiba punya keinginan. Waktu itu saya tiba-tiba kepikir, oh iya, aksesori di saya ini nggak suka aksesori. Kalau ada aksesori di badan saya agak geli gitu. Jadi biasanya saya taruh, saya tinggalkan di mana gitu. Nah tapi tiba-tiba karena sering scroll lihat jam tangan itu, tiba-tiba kepikir gitu, oh iya, satu-satunya aksesori yang aku suka kan jam tangan gitu. Nah, saya ingat waktu SMP, SMA, itu saya punya jam tangan yang kayak jam tangan Conan. Mungkin ada yang ngikuti film detektif Conan ya. Yang kalau dipencet bisa keluar, kletek kacanya gitu. Nah, jadi karena dulu semua orang senang dengan jam tangan itu, nah, jadi saya merasa bangga pakai jam tangan gitu. Tiba-tiba saya perlu jam tangan. Sampai akhirnya tiba-tiba saya mau beli. Hanya dalam hitungan 4-5 hari kalau nggak salah, lihat diskon aja. Sampai kemudian terpikir bahwa oke, satu-satunya aksesori yang nempel ya cuma jam tangan. Lalu kemudian tiba-tiba saya sadar gitu. Iya ya, beberapa tahun lalu ketika saya masih di Tangerang, teman saya pernah kasih saya gelang perak itu. Umurnya nggak lama Bapak Ibu, cuma 2 minggu sudah nggak ada lagi gelangnya. Kenapa? Karena saya nggak tahan dengan aksesori, jadi saya lepas, waktu ke kamar mandi saya lepas, saya taruh gitu. Nah kemudian saya ini pelupa, dia bisa saya taruh, saya tinggal pergi. Habis gitu giliran balik, sudah hilang barangnya. Waduh hilang, kemana barangnya gitu. Nah tapi itulah tadi Bapak Ibu Saudara, kadang kita dalam hidup ini ketika kita liatin diskon, kita fokus lihat diskon gitu, apa yang terjadi? Tiba-tiba seolah-olah kita butuh barang itu. Tiba-tiba barang itu jadi menarik gitu. Tiba-tiba barang itu jadi perlu banget gitu, sehingga kemudian kita beli. Nah, kenapa kok yang begini-begini masih jalan terus gitu ya? Program diskon 11, 22, next slide. Ini penyebabnya salah satunya ya, nah, mungkin ada yang nonton Crazy Rich Asian filmnya ya. Dan kemudian menjadi satu tren waktu itu, pokoknya model apapun ya kita harus ditampilkan, sehingga kemudian muncul istilah flexing begitu ya. Tapi apakah flexing buruk? Ya tergantung ya, enggak juga, enggak selalu buruk, karena flexing bisa jadi satu, memang sengaja mau pamer begitu ya, ini outfit saya sekian begitu ya harganya.
Tapi di satu sisi juga enggak, bisa jadi flexing hanya sekedar untuk apa? Untuk jaga circle. Saya pakai baju gini nih supaya saya tahu teman-teman saya yang mana gitu. Salah satu contoh ketika saya waktu masih tinggal di Jakarta, kalau ditanya mau pergi ke mall mana gitu. Mall itu menentukan kira-kira gajinya berapa lah kisarannya gitu. Jadi kalau kita bilang mau ke Citraland gitu, oh ya kisarannya gajinya di bawah 7,5 lah gitu. Kalau kita mau bilang kita mau kemana, mau ke TA nih, berarti kisaran gajinya ya di atas 10 lah gitu. Tapi kalau mau kemana, mau ke GIPI, ya sudah 2 digit lebih lah gitu ya. Kurang lebih begitu. Nah sehingga flexing dalam hal ini tidak melulu untuk sekedar pamer. Tapi flexing bisa juga untuk jaga teman-teman. Supaya kita tetap ada di pertemanan itu. Kan aneh ya kalau misalnya kita datang, kemudian kita sendiri yang beda sendiri gitu kan. Orang kadang bilang, ngapain gitu kan. Lalu kalau kita datang kemudian orang-orang cerita gitu, kita kemarin habis healing loh, kemana? Thailand. Oh ya pakai baju Thailand gitu kan. Lalu kita habis dari mana? Nggak ada sih, di rumah aja gitu kan, kesannya agak aneh gitu ya. Kadang-kadang kita mikir kayaknya bukan circle kita gitu ya mungkin ya. Nah padahal untuk tetap di circle itu perlu kadang-kadang. Kita kadang merasa bahwa ya kalau di circle itu rasanya enak gitu. Kita punya teman yang sepemikiran, kita punya teman yang sama, bahkan mungkin kalau kita dekat-dekat gitu ya. Misal saya dekat-dekat sama siapa namanya? Endri ya. Saya misalnya dekat sama Endri misalnya, wah dapat Kang Tau nih bentar lagi nih. Kalau nanti jauh-jauh dari Endri nanti nggak dapat Kang Tau nih gitu kan. Ada banyak alasan untuk kita tetap stay di circle itu. Sehingga kadang kita harus mengusahakan segala sesuatu untuk tetap ada di circle itu. Bahkan mungkin kita melakukan sesuatu yang itu tadi, mungkin modis begitu ya, modal diskon sebentar-sebentar ganti, sepatunya ganti, yang penting ada diskon kita beli begitu ya. Nah pertanyaannya kemudian, apakah ini gaya hidup yang sehat atau tidak? Pada saat yang sama, ketika kita kemudian masuk tahun-tahun kemarin ini, ada kampanye yang berkebalikan dari gaya hidup flexing gitu. Kampanye apa? Kampanye frugal living begitu. Mungkin next boleh. Nah ini Bapak legend ya. Om Bob, salah satu yang legend. Kemana-mana selalu pakai celana pendek. Bahkan ketemu presiden dia pakai celana pendek. Lalu dia bilang apa? Loh Pak kok pakai celana pendek? Loh yang ada perlu sama saya kan Pak Presiden. Jadi Pak Presiden harus ngikutin gaya saya, bukan saya ngikutin gaya Pak Presiden. Jadi akhirnya ketemu Pak Presiden dengan celana pendek begitu ya. Om Bob ini salah satu yang legend banget begitu. Dan kita lihat ternyata Om Bob bisa menikmati hidup dengan gayanya sendiri gitu. Nggak harus flexing dengan gaya orang lain. Bahkan kalau kita lihat ini ya, wah ini orang terkenal juga ini ya. Pak Bambang Hartono, nah, sering makan di warung pinggir jalan begitu ya, karena dia bos BCA, jadi salah satu yang kalau kemana-mana cukup disorot gitu. Dan ya ini kalau ini umum ya, kalau ini ence-ence di Pasar Turi kayaknya ya. Pakai baju putih gitu ya, celana pendek, kumel begitu ya. Tapi kalau ditanya, kok tokonya berapa gitu? Nggak kehitung. Kok apartemennya berapa? Udah nggak usah ngitung lah gitu kan, biasanya gitu ya. Tampilannya aja gitu kan. Nah tahun ini kita menghadapi hidup yang begini gitu, yang begini diangkat lagi kasusnya. Dan bahkan kita kemudian dibawa dengan slogan slow living begitu. Jadi selain frugal living, slow living. Udah nggak usah beli aneh-aneh, hidup itu sudah dinikmati aja. Apa yang ada itu aja. Nah kemudian kita diperhadapkan dengan dua gaya hidup. Yang satu modis gitu ya, modal diskon. Tapi yang satu kemudian hidup yang slow living. Pertanyaannya buat kita yang anak-anak muda ini, lalu kita harus hidup yang seperti apa? Atau kalau kita mau lebih dalam lagi begitu ya, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita hidup yang kayak gimana sih? Apa kita mau hidup dengan jaga circle tadi, atau kita mau hidup dengan ya semau gue yang kayak model begini nih ya, semau gue gitu ya? Atau yang mana sebenarnya? Next. Nah saya kemudian mempelajari dari kitab suci, dari apa yang ada, dan kemudian saya mencoba mengambil satu jembatan keledai begitu ya. Kalau kita dulu waktu masih SMA kan sering belajar dengan jembatan keledai gitu ya.
sesuatu yang mempermudah kita mengingat. Jadi kalaupun hari ini kita pulang dari sini, setidaknya kita ingat ini dulu, gitu ya. Nah, apa ini? Bagaimana cara kita hidup sebenarnya di dalam Kristus? Setidaknya ada 3 yang kemudian saya ambil dari filosofi bonsai sebenarnya. Nah, kalau makanya kan gambarnya bonsai ya. Diambil dari filosofi bonsai. Jadi apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya seharusnya kita hidup di dalam Tuhan? Yang pertama itu rooted in Christ, berakar di dalam Kristus. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Mungkin boleh dibantu ditampilkan, baik. Terima kasih. Saya akan membacakan bagi kita semua. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku, bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kalau kita kemudian melihat kembali bagaimana seharusnya kita hidup di dalam Tuhan, apa yang Yohanes tuliskan ini menjadi satu pengingat bagi kita, bahwa yang pertama sekali kita harus ingat identitas kita. Siapa sebenarnya kita ini? Dan identitas kita dituliskan dengan jelas di dalam Yohanes bahwa kita bukan dari dunia. Tapi bukan berarti kemudian diangkat langsung begitu. Jadi hari ketika kita mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat hidup kita, hari di mana kita kemudian memberikan diri kita untuk dibaptis, hari di mana kita berkata, Tuhan, aku tidak bisa dengan caraku untuk datang kepadamu, hanya Engkau yang memampukan aku. Hari itulah identitas kita berubah. Bukan lagi sebagai anak-anak yang biasanya, tetapi kita adalah anak-anak terang. Nah, kalau kita melihat identitas ini, maka inilah yang utama sebenarnya. Dan inilah titik awal kita. Kalau kita mengingat diri kita bahwa kita adalah anak-anak terang, maka tidak ada alasan untuk kita mengikuti yang kanan atau yang kiri. Mengikuti gaya hidup yang tadi dengan flexing supaya tetap ada di circle, atau justru frugal living dengan slow livingnya dan sebagainya, kita nggak akan ikutin itu. Karena bagi kita hidup adalah berdasarkan nilai-nilai kebenaran Kristus. Sehingga katakanlah kalau kita kemudian mau ikut circle yang kiri misalnya, kita mau ikut modal diskon misalnya, ada diskon apa sih gitu. Misalnya kemudian satu teman bilang, hari ini jangan diganggu dulu sebentar ya. Kenapa? Saya mau ikut war diskon misalnya. Kita nggak terlalu terganggu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada nilai-nilai Kristus di sana. Yaitu apa salah satunya? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Maka kita nggak harus buru-buru ikut war diskon ini tadi. Jam 11, begitu jam 11, cek pencet, habis gitu kan. Paling sering yang begitu ya. Sudah kita pencet, nunggu jam 11, begitu jam 11, cek, habis dia barangnya, udah nggak ada lagi gitu. Nah, kalau kita tahu akan hal ini, maka kita nggak harus buru-buru war diskon sih. Kita tahu bahwa segala yang kita miliki harus kita nikmati dengan syukur, dan kemudian berikutnya adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Pada saat yang sama kita juga nggak harus terlalu slow living. Kalau yang di sisi sini tadi slow living, artinya kita nggak usah beli apa-apa, itu juga akan membuat kita kerepotan. Tapi kalau kemudian Tuhan taruh di hati kita beli sesuatu untuk orang di sana, ya kita bisa dengan tenang kita beli, lalu kita kasih. Itu tidak ada masalah. Jadi yang utama dan pertama gerbangnya adalah berakar di dalam Kristus. Karena ada firman yang hidup di dalam diri kita, maka sebenarnya kita sudah punya kepekaan di dalam Tuhan. Hanya saja terkadang kita harus butuh sesuatu yang lebih ekstra begitu ya. Ketika yang tadi disampaikan Ko Henry tadi ya, bahwa kita mungkin sudah penuh dengan segala aktivitas kita. Kepala kita mungkin sudah penuh dengan berbagai masalah yang terjadi sepanjang minggu. Sampai kemudian kepekaan kita rasa-rasanya hilang. Sehingga itu sebabnya kenapa kita datang ke gereja untuk nge-recharge.
supaya kepekaan itu setidaknya kita bisa peroleh kembali. Sehingga kita bisa tahu kalau kapan kita harus ikut diskon, kapan kita harus membiarkan untuk sesuatu itu tidak kita beli. Begitu. Berikutnya, nah yang kedua ini adalah nilai-nilai yang kedua. Jadi supaya mudah, tadi kita sudah tahu yang pertama diambil dari bonsai, yang kedua kalau disingkat, ketiga nilai ini akan menjadi satu singkatan yang mudah kita ingat. Tadi sudah jelas ya, yang pertama adalah rooted in Christ, dan yang kedua ini adalah growing in experience. Bertumbuh di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Bapak Ibu Saudara, waktu Kamis kemarin itu di Sati kita mengadakan acara yang berbeda gitu ya. Kita mengadakan acara yang namanya Malam Kesaksian. Saya mengundang mahasiswa untuk berkumpul dalam kelompok-kelompok. Kemudian kita menceritakan pengalaman hidup kita bersama Tuhan, apa yang paling wow. Dan dari sana kita melihat, dari sana saya belajar, ada begitu banyak pengalaman mahasiswa yang wow. Awal semester kemarin ada mahasiswa kami yang jatuh dari lantai 3, jatuh, duduk sampai bawah. Begitu sampai bawah, pingsan, nggak bisa rasa apa-apa. Sampai di rumah sakit dicek, ternyata dari ruas ke-5 dari atas ini itu bermasalah. Sehingga sampai ke bawah itu sudah nggak ada rasa sama sekali. Jadi kalau disuruh ngangkat tangan juga nggak bisa, suruh angkat kaki juga nggak bisa, dicubit juga udah nggak rasa. Akhirnya terpaksa harus dibawa ke rumah sakit yang besar di Malang, yaitu RSSA. Dan sampai di sana kemudian orang tuanya dihubungi. Ini anaknya sudah lumpuh. Lalu harus apa? Lalu orang tuanya berdoa, Tuhan, saya harus cari tiket karena orang tuanya dari Papua. Tuhan, anak saya lagi ada masalah di sana, di Malang. Tapi Tuhan yang panggil anak ini untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi seharusnya bukankah Tuhan yang rawat dia? Jadi kalau saya dapat tiket kapan, maka saya berdoa, Tuhan buat mukjizat di sana. Dan kejadiannya hari Senin, Bapak Ibu Saudara, orang tuanya baru bisa datang hari Jumat. Padahal dokter sudah butuh tindakan cepat. Karena kalau tidak ada tindakan, ini lumpuhnya total. Total nggak bisa gerak sama sekali. Begitu orang tuanya datang, sambil begitu datang, lalu kemudian orang tua ini cerita, Pak, waktu saya datang sebetulnya saya juga berdoa. Tuhan, habis saya datang, bayar operasinya pakai apa? Uangnya siapa? Begitu. Jadi ada banyak pergumulan ibu ini. Tapi ketika sepanjang penerbangan itu, hatinya rasa tenang, kata dia. Hati saya tenang. Saya tidak terfikir apapun. Saya cuma terfikir satu, anak saya pulih, begitu. Dan tepat hari ketika ibu ini datang, ibu ini cuma bilang sama anaknya ini, Nak, bangun sekarang. Tuhan sudah sembuhkan. Anaknya protes ya. Kan enggak segampang itu ya, gitu kan. Memang betul kita ini hamba Tuhan gitu, belajar di Sati. Tapi kalau tiba-tiba disuruh bangun juga mikir-mikir, Mah, ini sudah berapa hari angkat tangan aja nggak bisa, gitu kan. Ini dicubit aja nggak rasa gitu. Tapi mamahnya dengan ngotot bilang, Nak, bangun sekarang. Tuhan sudah menyembuhkan. Dan Bapak Ibu tahu yang terjadi? Ini anak duduk dan kemudian minta makan. Minta makan apa? Nasi Padang rupanya. Rupanya makanan rumah sakit karena dia lumpuh, jadi takutnya enggak bisa nelen, jadi dikasih bubur gitu. Jadi ini anak rasa lemes begitu. Nah tapi hari itu begitu dikasih nasi Padang, dia sehat. Begitu dia sehat, dokternya masuk kebingungan. Bu, loh kok anaknya duduk gitu. Dokternya bingung, baru dokternya bawa ronsen itu mau jelasin ke ibu ini bahwa anak ini harus lakukan tindakan. Tapi ibunya cuma bilang sederhana, anak saya sudah sembuh, selesai. Gitu. Dan itu satu pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh ini anak. Dan ketika diceritakan waktu di malam kesaksian itu,
Semua yang mendengar itu merasa wow, luar biasa gitu ya. Hebat sekali. Dan pada saat yang sama ada satu lagi yang kemudian bercerita tentang satu pengalaman yang sedikit berbeda begitu ya. Karena pengalaman ini, makanya di sini saya tulis growing in experiences. Pengalaman kita bersama Tuhan kiranya tidak hanya satu jenis gitu ya. Tidak hanya satu jenis. Kalau yang satu jenis saja kita lihat bahwa anak ini lumpuh lalu kemudian ibunya berdoa dengan iman sembuh. Tapi pengalaman yang satunya berbeda. Jadi ada satu mahasiswi kami yang kemudian berkata, pada waktu itu ibu saya sakit. Sudah hampir meninggal. Lalu saya berdoa dengan tangis dan air mata, saya datang ke gereja, lalu kemudian saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan mama saya. Kalau mama saya sembuh, saya akan beri hidup saya untuk Tuhan. Selesai dia berdoa, kemudian Tuhan taruh sesuatu di hatinya. Lalu bagaimana kalau Tuhan tidak sembuhkan? Dia bimbang, dia bingung. Lalu kemudian sekali lagi dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa lagi. Tuhan tolong jangan ambil mama saya. Saya akan memberikan diri saya untuk Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan tanya di dalam hatinya, lalu apa yang akan kamu lakukan kalau mamamu tidak sembuh? Gemetar dia jawabnya Bapak Ibu Saudara. Dia nangis waktu cerita itu, dia masih meneteskan air mata. Lalu kemudian dia katakan, kalaupun mama saya tidak sembuh, saya akan tetap memberi diri saya untuk Tuhan. Selesai dia berdoa, mamahnya berpulang ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bertumbuh di dalam Kristus, memiliki pengalaman di dalam Kristus bukan sekedar bicara tentang bagaimana Tuhan menolong. Kalau itu gampang rasanya. Diceritakan pun gampang begitu. Tuhan, saya ada masalah, tolong saya, lalu Tuhan jawab dan selesai. Gampang. Tapi bertumbuh di dalam pengalaman kepada Kristus itu tidak sekedar bicara itu, tapi bicara tentang sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu apa yang akan kita pikirkan tentang Tuhan andai doa kita tidak dijawab. Apa yang akan kita pikirkan tentang Allah andai kemudian Tuhan katakan tunggu. Lalu kemudian kita tanya, sampai kapan Tuhan? Jawabannya sama, tunggu. Lalu kita datang lagi, Tuhan sudah belum? Tunggu. Apa yang akan kita pikirkan tentang Allah? Apa kita akan ngambek dan kemudian kita bilang, capek Tuhan nunggu, gak usah dah. Saya bisa sendiri, lakukan sendiri. Cara saya saja. Atau kalau kemudian Tuhan tidak menjawab doa saya, lalu kemudian kita pergi dan katakan, Tuhan gak cari Tuhan lagi deh, yang lain juga boleh. Atau seperti apa? Bertumbuh di dalam pengalaman kita itu tidak sekedar sesuatu yang gampang, tetapi sesuatu melakukan kehendak Bapa itu memerlukan pengalaman. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 1 Yohanes 2 ayat 15 kita baca, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kembali ke slide. Melakukan kehendak Allah bukan hal yang mudah. Itu menjadi landasan kenapa kemudian kami mengadakan malam kesaksian itu. Saya ingin semuanya berbelajar dari pengalaman mereka. Pengalaman yang mungkin, pengalaman yang menarik begitu ya. Pengalaman yang tadi dari lumpuh kemudian bisa pulih dan berjalan. Tapi juga saya ingin semua belajar, mahasiswa kami bisa belajar. Kadang-kadang Tuhan tidak menjawab. Bahkan mungkin Tuhan tidak menjawab sesuai mau kita. Kebalikannya yang kita terima. Masihkah kita bisa berkata, Tuhan, Engkau baik.
Kalau kita tidak mengakar di dalam Tuhan, maka ketika kita tumbuh dalam perjalanan kita, dalam pengalaman kita bersama Dia, kita bisa goyang. Akhir tahun lalu, Bapak Ibu Saudara, kakaknya istri saya, cecenya istri saya, sakit. Vonisnya kanker. Dan sudah dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura, dan akhirnya diketahui bahwa penyakit ini hanya termasuk kanker pankreas yang sangat langka dan hanya 2 dokter yang diizinkan untuk menanganinya. Yang lain tidak boleh, karena penyakitnya langka masuknya. Nah, tapi yang terjadi adalah di hati setiap kami pada waktu itu, jadi di hati istri saya, waktu itu kita lagi padat-padatnya, tapi hari ketika kemudian kita lagi rest begitu, istri saya sampai nangis waktu itu, lalu kemudian bilang apa? Tuhan taruh di hati saya bahwa Cece akan sembuh. Lalu kemudian ketika telepon sama Cece, Cece kemudian bilang apa? Cece tahu, Cece nanti akan dibawa dalam fase yang turun sekali, rendah sekali. Lalu Tuhan akan sembuhkan. Lalu kemudian kita telepon Mama, Mama juga bilang hal yang sama. Tuhan taruh di hati Mama bahwa Cece lu akan sembuh. Jadi waktu itu kita beli tiket untuk ke Singapura waktu itu untuk menjenguk begitu. Jadi kita sudah siapkan semua. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ketika kami harus mengambil paspor, kami dapat kabar Cece meninggal. Sekeluarga syok berat. Tapi Mama tidak terlalu syok karena Mama waktu berdoa malamnya, Tuhan taruh sesuatu di hati Mama. Kalau Cece dipanggil pulang, apa yang Mama pikirkan? Di situ Mama tahu, oke, Cece pulang. Padahal sudah ditaruh di hati. Rasa-rasanya begitu ya, rasa-rasanya Cece akan sembuh. Tapi hari ketika kami mau ambil paspor, Cece berpulang. Kita nggak bisa bicara apapun Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang pengalaman yang seperti ini juga pengalaman yang memperkaya kita. Bagaimana cara kita memandang Allah bukan sekedar ketika Dia menjawab, tapi ketika Dia memberikan jawaban yang mungkin berbeda. Bagaimana kita bisa tetap melihat hanya kepada Tuhan saja. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga ini adalah be yourself. Berarti kita sudah tahu ya. Tadi kita sudah tahu bahwa yang pertama jembatan keledainya adalah sepulang dari tempat ini, kalau kita lihat bonsai kita tahu kita harus ingat tentang hal ini. Nah, apalagi yang kita ingat ternyata ada 3. Kalau disingkat menjadi RGB. Nah, biasanya ini kan warna dasar ya Bapak Ibu ya. Red, green, blue. Nah, ternyata di sini kepanjangannya lain Bapak Ibu. Yang pertama adalah rooted in Christ, yang kedua adalah growing in experiences, dan yang ketiga adalah be yourself. Jadilah diri sendiri. Kalau kita sudah berakar di dalam Tuhan dan kemudian kita sudah bertumbuh di dalam perjalanan kita kepada Tuhan, maka menjadi diri sendiri itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang pasti akan muncul begitu saja, sehingga kita tidak akan merasa aneh. Kita tidak akan merasa awkward, kita nggak akan merasa ini kayaknya ada hal yang beda dari saya, enggak. Tapi justru itu adalah sesuatu yang memang seharusnya begitu. Gitu ya. Kita lihat ayatnya di Roma pasal 14 ayat 17, mungkin boleh bantu untuk ditampilkan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di sini kita melihat bahwa ketika kita mencoba hidup di dalam Tuhan, kita tidak lagi memandang bahwa isi dunia ini hanya makanan dan minuman saja, tetapi isi dunia ini adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Waktu saya masih tinggal di Tangerang, Bapak Ibu Saudara, saya bekerja bantu teman itu di salah satu event organizer. Nah, kebetulan event organizernya adalah event organizer Martel. Mungkin ada yang tahu? Martel produk apa? Ya, minuman keras. Bukan es ya. Es keras juga tapi bukan itu maksudnya, ya. Martel ini minuman keras. Tapi bahkan teman-teman saya kan kalau namanya event organizer pasti ganti-ganti temannya ya.
Saya salah satu yang tetap stay di sana. Nah, tapi bahkan teman-teman saya baru lihat saya itu sudah tahu. Mereka nggak akan nawari saya rokok, mereka nggak akan nawari saya minum. Karena mereka tahu. Saya sendiri kadang bingung, tahu dari mana gitu. Jadi ketika mereka bagi-bagi gitu ya, bagi-bagi minum, saya salah satu-satunya yang biasanya nggak pernah ditawarin gitu. Jadi mereka biasanya nggak nanya, wah mau nggak? Nggak pernah. Atau ketika mereka bagi-bagi rokok gitu, mereka juga nggak pernah nanya gitu. Kadang-kadang bahkan saya sampai heran gitu, kenapa nggak nawarin juga gitu kan? Tapi mereka juga jawab, simple gitu, kamu pasti nggak bakal mau gitu. Jadi dari sepintas lihat saja, orang sudah tahu saya nggak akan ambil yang begitu-begitu. Bahkan di Jakarta beberapa teman ada yang pakai obat-obatan begitu ya. Mereka juga nggak pernah nawarin saya sih. Pernah datang ke rumah saya dalam kondisi lagi nge-fly gitu, tapi mereka satu kali pun tidak pernah nawarin. Karena mereka tahu gitu bahwa saya adalah saya. Saya nggak harus terganggu oleh kamu mau pakai, kamu mau minum. Bahkan ketika mereka minum depan saya juga nggak pernah ambil gitu. Ketika kita berakar di dalam Kristus, kemudian kita bertumbuh dalam pengalaman kita kepada Tuhan, maka sebenarnya be yourself itu menjadi sesuatu yang otomatis muncul. Integritas membuat kita bisa menunjukkan siapa diri kita dan membuat orang bisa kenal siapa orang ini. Sehingga nggak mungkin juga kemudian ketika saya datang misalnya ditawarin, kemudian kalau saya mau malah justru orang akan bingung gitu. Lu gimana sih jadi orang Minggu ke gereja, Senin lu pelayanan, tapi lu embat juga ini minuman kan gitu ya. Jadi kan aneh juga gitu. Jadi lu sebenarnya gimana sih hidup lu ini gitu. Dikasih rokok lu juga ngerokok gitu. Orang malah bingung kalau kita kemudian tidak punya integritas. Tapi justru karena punya integritas maka orang bingung jadinya gitu kan, mau ngasih minum juga males gitu. Percuma lah dia nggak bakal mau. Sehingga be yourself di sini bukan sekedar bicara tentang bagaimana saya harus hidup yang berbeda, bukan. Tapi sesuatu yang alamiah muncul begitu. Hari Kamis 2 minggu yang lalu kami kedatangan satu orang tamu yaitu Dr. Umar. Ini adalah seorang pelayan Tuhan yang melayani di Australia. Beliau bercerita bahwa suatu hari anaknya protes sama dia. Papa ini dokter bedah. Kita ini tinggal di Australia di rumah yang kecil. Gak ada kolam renangnya, gak ada halamannya, cuma rumah tingkat 2 aja, kecil. Kenapa papa ini harus jadi dokter bedah di Kenya? Tempat yang jauh, yang kalau ke sana harus cari biaya sendiri, bahkan kadang-kadang papahnya harus berdiri di depan mimbar gereja, lalu kemudian bilang begini, Bapak Ibu Saudara saya perlu bantuan untuk pergi ke Kenya. Anaknya terkaget-kaget gitu. Padahal papa ini dokter bedah, tapi kenapa papa harus lakukan itu? Tapi papahnya menjawab dengan tenang. Nak, karena ini panggilan Tuhan, suatu saat kamu akan paham tentang ini. Slide terakhir. Hidup di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah lihat bahwa ada RGB gitu ya. Rooted in Christ, growing in experiences and be yourself. Hidup di dalam Tuhan tidak selalu mudah. Bahkan kadang terkesan aneh begitu ya. Tetapi menjadikan kita pribadi yang memiliki identitas yang dikenal jelas. Sehingga orang tidak lagi kemudian mempertanyakan siapa sih kamu gitu. Tapi orang sudah tahu bahwa ketika kita hidup dengan begini maka orang tahu kita siapa. Dan kiranya itu bisa menjadi satu hal perjalanan penting bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita semua untuk bagaimana kita harus hidup di era sekarang. Ingat yang 3 tadi, RGB, rooted in Christ, growing in experiences, dan terakhir be yourself. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam prosesnya yang mungkin tidak mudah ini. Saya mengundang singer dan pemain musik untuk maju ke depan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk bisa hidup bersama Tuhan. Saya mengalami ketika Tuhan panggil saya untuk melayani dan pergi ke Malang.
Beberapa teman sempat protes begitu ya, karena saya dikenal dulu sebagai guru olimpiade untuk internasional kelas, untuk kompetisi internasional, sehingga di Denpasar orang kenal saya. Di Jakarta juga orang kenal saya sebagai guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi ketika saya menjalani panggilan Tuhan di Malang, beberapa orang bertanya, kamu ngajar siapa? Saya ngajar anak sekolah. Oh, anak biasa. Apa istimewanya? Enggak ada. Terus ngajar apa lagi? Saya ngajar di kampus. Apa istimewanya? Enggak ada. Beberapa orang bertanya, sampai satu sahabat saya kemudian mempertanyakan, kamu enggak suka uang ya? Rasa-rasanya kamu salah satu-satunya orang Cina yang saya temuin yang enggak suka uang gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya cuman bicara dalam hati saya pada waktu itu. Saya berdoa, Tuhan, bagi orang yang kenal saya, mereka tahu saya berubah cukup banyak. Bahkan walaupun saya tidak mengikuti arus dunia, saya tahu saya diproses Tuhan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sehingga berkali-kali pun saya akan tetap memilih jalan ini. Karena jalan ini adalah jalan yang saya lalui bersama dengan Bapa saya. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara sambil kita bangkit berdiri. Datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan di hidupku, di hidupku. Bapak Ibu Saudara, mengikut Tuhan bukan hal yang mudah. Bahkan ketika kita katakan Engkau adalah Bapa kami, pegang tangan kami, tapi realita tidak semudah yang kita bisa bayangkan. Hidup terkadang mengolah kita, menggores kita, membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk bimbang dan takut di dalam Tuhan. Ku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, sekali lagi kita nyatakan, oh haleluya. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya Tuhan, sungguh Engkau hebat dan sungguh Engkau berkuasa ya Tuhan. Biarlah ini menjadi ungkapan hati kami, sekaligus ucapan syukur kami Tuhan. Ucapan syukur karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup dan berkuasa lebih dari segalanya untuk menolong setiap kami. Tapi biarkan ini juga menjadi ungkapan isi hati kami ya Tuhan. Kalau kami hari ini belum bisa melihat dan merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang besar, biarlah dengan mulut ini kami nyatakan Engkau adalah Allah yang besar Tuhan, sanggup dan berkuasa. Sehingga kiranya ya Tuhan, Engkau boleh menyatakan kuasa-Mu yang besar di dalam hidup setiap kami. Sehingga tidak hanya dari kata orang kami melihat dan mendengar tentang Engkau, tapi kami sendiri boleh mengalami kejadian besar bersama dengan Tuhan. Ingatkan kami senantiasa ya Tuhan bahwa identitas kami adalah sebagai anak-anak terang dan bukan orang-orang gampangan. Ajari kami untuk bertumbuh di dalam pengalaman hidup kami bersama Tuhan. Ajari kami untuk bisa melihat Allah dalam segala kondisi, bukan saja dalam kondisi ketika Tuhan menjawab doa kami, tapi juga dalam kondisi ketika Engkau menjawab dengan cara yang lain. Ajari setiap kami Tuhan dan pegang tangan kami. Kami mungkin meronta, kami mungkin menarik tangan kami. Kami mungkin merasa kami mampu, tapi pegang tangan kami. Pegang tangan kami. Sehingga kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang semakin serupa dengan gambar-Mu. Menjadi diri kami seutuhnya di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang sekitar kami. Kami mengucap syukur senantiasa kepada-Mu ya Tuhan, menyerahkan proses hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus sendiri menjagai langkah setiap kami, memimpin setiap kami untuk berjalan di jalan-jalan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terima kasih Pak Hani atas renungannya ya.
Sesuai dengan KTB kita kemarin ya, kita juga sharing banyak tentang jawaban Tuhan yang bukan jawaban ya, tolakan Tuhan kasarnya itu ya. Ya kalau saya itu kan memang kesaksian dikit ya. Saya ini kan juga dari background ya anak orang Tionghoa ya, biasanya anak laki-laki sendiri gitu, terakhir 2 cece terakhir biasa dimanja. Sehingga growing up itu saya melihat Tuhan itu ya seperti ini, seperti orang tua saya ya. Baik. Konsepnya itu melihat Tuhan itu seperti orang tua saya. Tapi seiring bertambahnya waktu, Tuhan itu kalau kita baca Alkitab, Tuhan itu bisa jadi nggak cuma orang tua, jadi polisi bisa dia, jadi guru BK, dia bisa jadi ketua penjara, kepala penjara juga bisa tuh. Jadi bisa jadi apapun, pokoknya baik buat kita. Nah jadi di situ, waduh, ya saya berdoa ya. Aduh Tuhan, semoga Tuhan tidak terlalu ekstrim buat saya ya. Maksudnya ya itu saya banyak baca terakhir makin dewasa nih ya kan baca gitu ya Alkitab gitu ya, jangan sampai ya itu kasih Tuhan yang melimpah itu dilimpahkan diobral gitu ya itu tidak begitu ternyata. Tuhan itu melimpah tapi tidak diobral ya bersyukur atas renungan hari ini ya, supaya kita enggak itu tadi seperti Pak Agus dinina bobokkan oleh kasih Tuhan ya, seharusnya enggak ya. Ya, bersyukur teman-teman atas hari ini, atas renungan hari ini, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu ya. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi untuk memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami bersyukur atas isi hati-Mu Tuhan yang telah Engkau curahkan. Biarlah kami lebih mengerti isi hati-Mu Tuhan, dan kami tidak semata-mata meminta dan mengeluarkan isi hati kami, tapi kami juga mendapatkan isi hati-Mu dan mengerti juga Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan atau perpuluhan Tuhan, biarlah kami memberikannya apa yang kami miliki ini dengan hati yang tulus Tuhan, hati yang mengerti isi hati-Mu, dan biarlah Engkau layakkan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, amin. Ya silakan, persembahan bisa diberikan juga melalui online ya, atau bisa fisik juga kalau saudara-saudara bisa masih memprefer fisik. Jadi silakan tim Aser bisa memberikan kantongnya. Nah, sambil saya bacakan juga ayat renungannya ya, gabungan dari 2 ayat ya, di 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut, sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Kami tidak seperti banyak orang yang memperlakukan berita dari Allah seperti barang dagangan saja. Ya sambil kids growing up juga saya juga belajar ya, persembahan itu kadang-kadang aku sudah menyisihkan untuk ini, untuk itu, takut ini, takut habis ini, habis itu ya. Tapi ya tentu artinya saya tidak menikmati kasih Tuhan berarti selama ini ya, karena memperlakukan kasih Tuhan seperti barang dagangan saja ternyata ya. Semoga itu tidak berlaku untuk kita semua dan untuk saya dan semuanya ya. Ya teman-teman, lalu saya lanjutkan ke pengumuman. Selamat datang untuk teman-teman yang mungkin sudah lama nggak hadir ya, atau sudah mungkin membawa anggota barunya, anggota keluarga barunya, anak-anak. Kita juga pengumuman satu lagi ya, anak-anak itu sudah kita juga latih untuk memberikan persembahan ya. Jadi orang tua sudah di setiap hari, setiap minggu kita umumkan untuk memberikan persembahan juga, melatih anak-anak untuk mengeluarkan sesuatu. Biasanya kan kita kasih uang mereka, ayo beli sendiri, beli bakso atau beli permen apa. Tapi sekarang dicemplungkan ke sesuatu yang mereka nggak dapat balik. Nah itu melatih iman mereka kan. Loh ini kenapa dicemplungkan ke sini? Mau jadi apa itu? Gitu. Nah lalu pengumuman berikutnya, saya juga mengundang teman-teman untuk datang ke Moment of Restoration kita ya, di mana kita berdoa setiap minggu hari Selasa secara online ya. Kita berdoa, kita mendengarkan firman, berdoa, mengeluarkan apa saja yang kita terpanggil untuk doakan ya. Kadang-kadang kita berdoa sendiri ya, pasti ya untuk diri kita sendiri akhirnya ya paling minimal inner circle kita, oh Tuhan sembuhkan mamaku, Tuhan berkati anakku begitu. Nah kalau di Moment of Restoration kita juga diberi kesempatan untuk memikirkan orang lain, outer circle kita juga yang juga kita ingat, yaitu dan banyak juga yang kita lakukan di situ ya, membaca renungan, berdiskusi banyak hal. Lalu juga kita ada KTB teman-teman, tidak bosan-bosannya gitu ya, kita ingatkan teman-teman untuk selalu rutin datang ke KTB kelompok tumbuh bersama kita ya, untuk terus ya disirami dengan firman. Ya saya ini kalau nggak ke KTB, nggak ke gereja, nggak ngerti tuh kiranya apa. Saya kira tuh ya Tuhan ya kayak papa mama saya itu yang sampai
kapanpun akan menambobokkan saya. Nah, puji syukur saya ini ya juga rutin ya karena tanggung jawab juga ya. Akhirnya harus membaca firman, merenungkan apa nih pesan Tuhan. Nah, akhirnya ngerti. Jadi bersyukur saya ini punya sekolah ya seumur hidup ini. Kalau enggak pasti saya cenderung lupa pasti. Nah itu teman-teman saya undang untuk juga bisa merasakan apa yang kita semua rasakan. Ada KTB Family juga, saya bersyukur juga ya KTB Family ya, itu setiap minggu juga akan ada pengumumannya ya. Dan KTB Family ini untuk yang teman-teman kita yang senior diadakan nanti Selasa ya Pak ya Agus ya. Hari Selasa di rumah saya, di rumah saya, lupa. Di rumah saya hari Selasa jam 6 sore ya. Jadi malah hari libur tuh, hari tanggal merah ya. Kita kan sudah keliling siangnya ya biasanya ya. Keliling siang. Saya acaranya malam kemarinnya ya, malam sebelumnya ya, saya akan keliling. Nah, kita malam Selasanya akan KTB Family ya untuk teman-teman kita yang sudah senior gitu ya. Lalu KTB lain juga di timur juga ya selalu ada, di barat ada 2 ya. Bersyukur juga KTB anak-anak nih ya yang belum, tapi ya sudah ada sekolah minggu, sudah baik dan banyak perubahan. Di anak-anak saya itu ngomongnya itu sudah lumayan beda tuh, bisa mengeluarkan sebuah mama dimarahi Yesus loh, begitu. Apa sih kamu tuh, malah kita yang gitu, malah saya yang gimana-gimana gitu ya. Kalau sama Benji kadang-kadang celutuk-celutuk gitu ya. Tapi saya nggak mengecilkan hati mereka. Oh iya benar. Ya itu ya teman-teman pengumumannya ya. Puji syukur nanti kami juga terus mengundang teman-teman untuk selalu bisa hadir setiap minggu ya. Agar selalu bisa saling menguatkan. Dan saya akan kembali ke Pak Agus untuk melanjutkan. Ya, jadi hari Selasa ini tidak ada more karena tanggal merah. Biasanya kita juga pas kebetulan KTB Family nampaknya mereka mau imlekan ya. Jadi kita mengerti, memahami ada di antara mereka yang mungkin nggak bisa kumpul keluarga. Jadi kita berikan kesempatan buat KTB Family untuk kumpul di rumah Ibu Katrina, mamanya Hendry, dan kebetulan untuk KTB Family Selasa ini akan dilayani suami istri yang puji-pujian nanti istrinya yang suaminya akan bersaksi, Pak Peter ya. Nanti kita dengar bersama-sama yang KTB Family buat mama-mama ya. Saudara, papanya tolong diajak karena ya ini kesaksian hidup yang juga saya mau spill sedikit bagaimana Tuhan izinkan sesuatu pada usia 70 tahun dan starting over from bukan zero memang, tetapi memulai sesuatu pada umur 70 tahun tidak mudah. Tetapi kita akan mendengar bagaimana Tuhan memberikan pengalaman yang luar biasa. Jadi buat saudara-saudara yang punya mama-mama, papa-papa, diundang imlekan di SAF gitu ya. Ya itu saja dan terima kasih Pak Hani buat pelayanannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama. Menyerahkan kegiatan kita sepanjang minggu supaya Tuhan menolong kita. Dan kita juga berdoa buat saudara-saudara. Akhirnya Tuhan juga ketika bertemu dengan kerabat, dengan keluarga pada waktu kumpul bersama, kiranya orang-orang tahu saudara tidak ditawari minuman. Ojo sampai ternyata mereka masih tahu saudara bisa minum juga. Iku bisa iku. Lalu jawabannya gak apa-apa sekali-sekali. Wah repot, bingung lah saudara. Ini Tuhan tolong kita ya untuk saudara berketetapan hati. Saya ingat firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal 3 itu dikatakan, maka Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan Tuhan membela Daniel. Sehingga di antara 10 orang yang Daniel salah satunya orang Ibrani,
ternyata Daniel paling cerdas di antara mereka. Sehingga Daniel melayani 4 dinasti yang berbeda. Kerajaan yang berbeda, bukan dari satu kerajaan yang sama, tapi kerajaan yang di take over kerajaan lain, di take over kerajaan lain. Tetapi Daniel tetap dipercaya. Kayaknya Tuhan menolong saudara, amin. Untuk menjadi orang-orang yang percaya dan dipakai oleh Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Dan saya minta tolong untuk David bisa maju ke depan untuk berdoa sepanjang minggu ini. Kiranya di hari-hari Imlek, Chinese New Year, saudara-saudara, kita menjadi berkat di antara orang-orang keluarga kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, di mana kami mau Tuhan terus belajar untuk berakar Tuhan, bertumbuh dan menjadi Tuhan apa yang seperti Kau kehendaki saja Bapa. Amin. Pakai hidup kami Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Haleluya. Apapun yang kami perbuat Tuhan, kiranya kami menyenangkan Engkau. Amin. Engkau yang menyertai Tuhan, taruh Roh Kudus juga Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Haleluya. Engkau yang berkati Tuhan setiap aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Bila mana mungkin kami juga ada yang memiliki acara berkumpul dengan keluarga besar Tuhan. Kau pakai Tuhan melalui kehidupan kami ini. Nama-Mu Tuhan, kiranya Tuhan dipermuliakan Tuhan. Dan melalui kehidupan kami juga Tuhan, banyak orang Tuhan yang mungkin sebelumnya belum mengenal Engkau Tuhan, tapi melalui perpanjangan kami mau menjadi panjangan tangan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, Kau yang pakai Tuhan setiap apapun yang kami miliki, setiap apapun yang kami punya juga Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan sekali lagi Tuhan, bukan buat diri kami, tapi hanya untuk nama-Mu saja Tuhan. Kau yang sertai juga beberapa teman kami yang dimanapun mereka berada Tuhan, yang mungkin hari ini berhalangan hadir. Taruh terus Tuhan kerinduan Tuhan untuk dekat dengan Engkau, memiliki ibadah sehari-hari, setiap hari Tuhan kepada Engkau juga Tuhan. Dan kami Tuhan mau mencari Engkau terus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidup kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu. Nanti ketika kita selesai doa berkat, kita akan nyanyikan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam segala keadaan. Ketika engkau menjadi anak-anak Tuhan, engkau dipanggil bukan hanya untuk mengalami keadaan tenang tanpa badai, tetapi engkau juga dipanggil untuk tetap bertahan di tengah badai. Dan melaluinya engkau tetap makin berakar karena berpengalaman di dalam Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman baru. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, bahkan diberkatilah benihmu dan buah kandunganmu. Dan Tuhan mengaruniakan kepadamu keturunan yang kuat di dalam Tuhan. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu ketika engkau belajar mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan hadir di tengah-tengah pekerjaanmu. Belajar untuk bertanggung jawab, setia di dalam perkara kecil, dan setiap persembahan persepuluhan yang kau berikan dengan tulus kepada Tuhan, biarlah engkau mengalami juga pengalaman penyertaan, kecukupan, penyediaan, kelimpahan yang dari Tuhan. Dan bahkan diberkati perjalananmu di minggu-minggu depan ini. Biarlah penyertaan Tuhan nyata, memberikan kau roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Terimalah seluruh damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput setiap kita yang setia, yang percaya katakan amin. Katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber
Silakan saudara-saudara memberikan salam satu dengan yang lain. Happy Sunday. God bless you.